Baiklah teman-teman, aku punya kabar baik untuk kalian semua. Sekarang aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ingat orang ini? Islamis ini yang berteriak Allahu Akbar. Seolah-olah dia adalah pemimpin Taliban. Bukannya mewakili salah satu partai politik paling terbuka atau progresif di Inggris. Ya, jihadis sekaligus Islamis Motin Ali ini adalah wakil ketua Partai Hijau. Dan saya selalu menyebutnya sebagai aliansi tidak suci antara para Islamis dan kaum progresif. Mereka sebenarnya bukan kaum progresif, tapi ya kita sebut saja mereka progresif untuk saat ini. Kita selalu bertanya-tanya kapan aliansi tidak suci ini yang sebenarnya sangat bertolak belakang satu sama lain, di mana satu-satunya hal yang menyatukan mereka adalah kebencian mereka terhadap Barat. Itu saja, tidak ada hal lain yang menyatukan mereka. Jadi mereka melihat satu musuh bersama, yaitu peradaban Barat, nilai-nilai Barat, atau orang-orang yang mewakili Barat. Mereka benar-benar membenci itu. Tapi mereka berdua punya agenda yang berbeda. Satu adalah komunis dan yang lain adalah Islamis. Jadi para Islamis ingin melempar kaum homoseksual dari atap gedung. Dan para komunis, sosialis, progresif, kaum woke, kiri ekstrim, atau apapun sebutan yang kamu mau, mereka ingin membongkar Barat, tapi mereka ingin menggantinya dengan sosialisme, komunisme, fluiditas gender, narkoba, semuanya. Semuanya. Faktanya, kaum konservatif atau sentris di Barat bisa menemukan titik temu yang lebih banyak dengan kaum Islamis. Misalnya, Anda tahu, harus ada sistem keluarga, harus ada semacam batasan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada fluiditas gender, tidak ada narkoba, Anda tahu. Tapi mereka semua punya gagasan yang berbeda tentang bagaimana sebuah masyarakat seharusnya diatur. Dan karena kaum sentris dan nilai-nilai tradisional Barat kita masih menjadi inti dari peradaban Barat kita, itulah yang pada dasarnya membuat mereka menjadi musuh Barat. Jadi kami sering bertanya-tanya, kapan aliansi ini akan runtuh? Aliansi itu runtuh di Amerika sekali, di Hamtramck atau Dearborn, ketika kaum woke memilih kandidat-kandidat Muslim hingga terpilih. Dan begitu seorang Muslim menjadi wali kota, mereka menurunkan bendera LGBTQ. Jadi kaum woke pun bilang, oh tapi kami mendukung kalian, apa yang salah? Dan setelah itu, ingat Zara Sultana? Sekarang dia seorang Muslim, tapi menurut saya dia lebih seperti seorang komunis. Jadi itu masih belum jelas. Saya tidak akan memberikan penilaian. Jadi dia memulai sebuah partai politik bernama Your Party bersama Jeremy Corbyn. Dan dia pikir itu ide yang bagus untuk mengajak 4 Muslim Islamis garis keras independen sebagai anggota pendiri. Jadi kami kembali bertanya-tanya, berapa lama aliansi ini akan bertahan karena mereka tidak punya kesamaan apapun. Mereka saling membenci. Benar-benar tidak ada kesamaan sama sekali. Kita yang di tengah bisa menemukan sesuatu yang sama dengan kaum kiri ekstrim. Dan kita juga bisa menemukan sesuatu yang sama dengan para Islamis. Kita sebenarnya punya lebih banyak kesamaan dengan mereka, tapi kita membenci mereka karena jelas mereka semua aneh dengan caranya sendiri. Tapi mereka tidak memiliki kesamaan satu sama lain selain tujuan bersama untuk menggulingkan peradaban Barat. Itu saja. Jadi aliansi itu juga runtuh. Dan Zara Sultana menuduh partai Anda telah dikuasai oleh, izinkan saya kutip, geng laki-laki seksis. Dan kemudian partai itu runtuh. Sekarang tidak terlihat di jajak pendapat. Tapi kemudian Partai Hijau muncul. Orang-orang yang kecewa dengan kegagalan Your Party, mereka bergabung dengan Partai Hijau. Dan Partai Hijau mulai naik di jajak pendapat. Sampai-sampai menurut beberapa survei, mereka menjadi partai politik terpopuler kedua di Inggris. Boleh saya tambahkan, hanya di belakang Reform, tapi jauh di depan Partai Buruh dalam beberapa survei. Itu membuat saya khawatir. Itu juga membuat banyak orang khawatir. Lalu kami berpikir, mungkin kami tidak bisa, kamu tahu, Zach Polensky, pemimpin Partai Hijau yang gay dan Yahudi, bekerja sama dengan seorang Islamis radikal yang fanatik ini. Ada apa ini? Pasti ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kami sudah menunggu sesuatu akan terjadi. Saya harap secepatnya. Beberapa orang mengatakan tidak, para Islamis, Motin Ali, akan memainkan ini lebih baik daripada yang lain. Islamis bodoh yang bertindak terlalu cepat. Dan, kamu tahu, mereka menghancurkan peluang mereka untuk berkuasa, seperti kegagalan Your Party.
Baru bulan lalu mereka melakukan ini. Dan saya membuat video tentang ini. Lihat para penari telanjang gay ini menari bersama Zach Polenski dan si Barbie pirang itu. Zach dan Hannah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya. Dan di mana orang-orang Muslim, di mana Motin Ali, tentu saja dia tidak akan ada di sana. Seperti yang saya katakan, orang-orang ini tidak punya kesamaan apapun. Jadi berapa lama aliansi seperti ini bisa bertahan? Jelas, itu tidak bisa bertahan lama. Dan Zach Polenski itu gay, dia seorang Yahudi, dan dia sangat anti-Israel. Jadi itu adalah kesamaan lain yang mereka temukan dengan para Islamis. Karena mereka membenci orang Yahudi. Mereka ingin menghapus Israel dari peta. Jadi itu juga mempersatukan mereka untuk sementara waktu. Tapi kemudian, dalam 24 jam terakhir, sesuatu yang lain terjadi. Lihatlah ini. Wakil pemimpin Partai Hijau mendesak anggota Partai Hijau untuk menuntut partai mereka sendiri atas penangguhan calon dalam pemilihan lokal. Seperti yang kalian tahu, pemilihan dewan lokal akan diadakan pada tanggal 7 Mei, jadi kurang dari seminggu lagi. Jadi, Partai Hijau menangguhkan beberapa calon karena beberapa alasan. Pada saat itu kami belum tahu apa yang terjadi. Seperti yang bisa kalian lihat, ini baru keluar 16 jam yang lalu. Motin Ali dilaporkan telah mengatakan hal ini dalam sebuah pertemuan Greens for Palestine. Jadi mereka punya kelompok terpisah di dalam Partai Hijau yang disebut kelompok Greens for Palestine. Mereka perlu mendapatkan nasihat hukum yang serius dan memulai dengan gugatan class action. Wah, pengkhianatan. Dan tentu saja, menurutmu Motin Ali peduli dengan kebijakan-kebijakan kiri progresif dari Partai Hijau? Orang-orang ini tidak peduli soal itu. Siapa yang menyangka begitu? Mereka hanya ada di sana untuk mendorong agenda Islamis. Jadi, apa yang terjadi? Mengapa Partai Hijau memecat kandidatnya sendiri karena antisemitisme? Karena Zach Polenski sendiri membenci orang Yahudi dan dia membenci komunitasnya sendiri. Dia membenci Israel. Jadi, apa yang sedang terjadi? Ini adalah laporan dari BBC. 2 kandidat Partai Hijau telah ditangkap karena diduga membuat postingan daring yang bersifat antisemit. Itu baru saja keluar 2 jam yang lalu. Jadi pertama kita mendengar berita bahwa Motin Ali kecewa atas penangguhan beberapa kandidat Partai Hijau karena pernyataan antisemit. Kita tidak tahu apa pernyataannya. Pasti pernyataannya sangat ekstrim sampai polisi bergerak begitu cepat dan bahkan menangkap mereka. Jadi mereka tidak hanya berhenti pada penangguhan. Mereka benar-benar melanjutkan dengan menangkap mereka. Dan jelas, polisi serta pemerintah tidak melakukan itu karena kebaikan hati mereka. Mereka melakukan itu karena mereka berada di bawah tekanan besar akibat teroris Somalia yang menikam orang Yahudi secara acak. Dan Keir Starmer pergi ke Golders Green, lalu dia dicemooh di sana, dicemooh keluar dari sana. Menurut saya, dia adalah Perdana Menteri yang paling dibenci dalam sejarah Inggris. Jadi kamu pasti bertanya-tanya, apa yang mungkin mereka katakan? BBC tidak melaporkan apa yang begitu antisemitis, sampai-sampai skorsing saja tidak cukup. Lihat ini, siap? 2 calon dari Partai Hijau telah ditangkap dengan dugaan memicu kebencian rasial karena diduga memposting komentar antisemit. Salah satu dari mereka memposting sebuah poster yang bertuliskan, "Menabrak sinagoga bukanlah antisemitisme, itu adalah balas dendam." Wah, kamu mungkin berkata, "Lihat, aku sudah membaca yang lebih buruk di demonstrasi dan protes pro-Palestina yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Orang-orang telah membela Hamas yang memperkosa orang Yahudi dan wanita Israel pada 7 Oktober. Orang-orang mengatakan itu tidak masalah, itu diperbolehkan, itu dibenarkan, itu adalah perlawanan.
Orang-orang telah mengatakan itu di kampus-kampus universitas di Amerika. Jadi kita sebenarnya telah melihat yang jauh lebih buruk dari itu. Tapi apa yang berubah? Pertama, bahkan Zach Polensky merasa perlu untuk menangguhkan para kandidat tersebut dan kemudian mempertaruhkan aliansinya dengan Mohsin Ali karena mereka mengandalkan suara Muslim. Memang benar begitu. Jelas penampilan para penari telanjang gay ini tidak membantu. Dan Mohsin Ali mendapat kecaman dari banyak Muslim Inggris lainnya. Tapi kamu tahu, siapa yang tahu? Terkadang kebencianlah yang justru menjadi bahan bakar orang-orang ini. Dan kebencian mereka terhadap Barat, kebencian mereka terhadap komunitas Yahudi cukup kuat untuk mempersatukan mereka. Tapi sejarah memberitahu kita bahwa kamu tidak bisa membangun apapun di atas kebencian. Kamu memang tidak bisa. Cepat atau lambat, kamu harus move on dari kebencianmu. Dan kamu harus menambahkan sesuatu yang secara objektif positif, yang membangun sesuatu, yang menciptakan sesuatu, yang memajukanmu sebagai kelompok, sebagai umat manusia. Tapi orang-orang ini tidak punya apa-apa. Dan inilah alasan saya mendukung Israel. Israel membangun, Israel menciptakan, Israel berinovasi. Apa yang orang-orang ini lakukan? Apa yang mereka lakukan? Satu-satunya penemuan yang mereka miliki dalam 100 tahun terakhir atau lebih adalah penemuan pelaku bom bunuh diri dan terorisme. Hanya itu. Jadi ini adalah berita terbaru. Saya tidak tahu sejauh mana ini akan berjalan, tapi ini jelas kabar baik, kita sudah menunggunya. Saya pikir itu akan terjadi jauh lebih lambat, karena saya pikir Mohsin Ali akan lebih cerdik daripada melakukan ini. Tapi mereka memang tidak bisa menahan diri, teman-teman. Mereka benar-benar tidak bisa. Inilah mengapa saya menyebutnya sebagai aliansi yang tidak suci. Karena pada suatu titik kaum woke akan dihantam oleh para Islamis ini. Dan karena mereka tidak punya kesamaan apapun, itulah sebabnya mereka tidak akan pernah punya pijakan apapun. Tapi perhatikan hal ini semakin menarik.